Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga keranten sedaya nikmat kula wau saged kita manfaataken, saged kita ginakaken kangge memenuhi panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika panggilan menghadiri kewajiban salat Jumat menika kanthi berjamaah. Pramila mugi-mugi sedaya amal pesanan kita menika saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala dipun catet sebagai amal ingkang saleh-saleh. Amin Allahumma amin. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika tanda-tanda kematian, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gandeng kalian judul khutbah kula Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten ing Al-Qur'an inggih menika surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan tetap menjemputmu, akan tetap menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudara, ayat tersebut secara garis besar isinya adalah memberitakan kepada kita semua, yaitu memberitakan masalah kematian. Bahwa siapapun di antara kita ini pasti akan mengalami suatu kematian. Walaupun dia lari ke ujung langit sekalipun, yang namanya kematian tetap saja akan menjemputnya. Yang namanya kematian tetap saja akan menemuimu dimanapun kamu bersembunyi. Sekokoh apapun yang dibuat alat untuk bersembunyi, tetap apabila ajal sudah waktunya datang, kematian itu akan menjemput kita semua. Kematian adalah suatu kepastian yang bakal dialami oleh setiap orang, walaupun sebabnya itu berbeda-beda. Ada yang sebab karena sakit atau karena sebab lainnya, dan bahkan tanpa sakit pun kita itu bisa mati jika ajal kita waktunya memang sudah datang. Saudara-saudara, jika ajal kita waktunya sudah datang, lalu seumpama kita itu minta dimajukan 1 detik saja, atau kita itu minta dimundurkan 1 detik saja, tentu saudara-saudara, permintaan kita itu tidak akan pernah bisa terjadi, karena urusan kematian itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kematian ini kita cuma diberitahu simbol-simbolnya saja. Masalah kematian ini kita cuma diberitahu tanda-tandanya saja, ataupun kita cuma diberitahu isyarat sebelum kematian itu benar-benar terjadi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mempresentasikan bahwa terkait dengan ayat tersebut, saya jabarkan sebagai berikut. Ada 5 isyarat, tanda-tanda kematian yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi 5 isyarat, tanda-tanda kematian pada diri kita semua. Sebelum kita benar-benar mati, ternyata tanda-tanda kematian kita itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda-tanda kematian yang pertama adalah saat atau sejak 100 hari sebelum kematian, sejak 100 hari menjelang kita itu mati, seluruh tubuh kita akan terasa sangat menggigil, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yaitu menggigil dengan getaran yang sangat kuat, lain dari biasanya. Bagi orang yang punya iman kelas tinggi,
hal itu akan terasa indah di hati. Namun saudara-saudara, bagi orang yang tidak memiliki iman yang kuat, hal itu dirasa tidak ada efek, tidak ada pengaruh apa-apa. Artinya bahwa tanda-tanda kematian tersebut akan terasa nikmat, dirasakan bagi orang yang tingkat keimanannya tinggi, karena dirinya telah menerima isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajalnya yang sudah sangat dekat. Tapi bagi orang yang tingkat keimanannya rendah, mereka malah bingung karena mereka tidak sadar bahwa ini adalah isyarat kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya yang ajalnya memang sudah sangat dekat. Selanjutnya saudara-saudara, tanda-tanda kematian yang kedua adalah sejak 40 hari sebelum kematian, saat 40 hari menjelang kematian, jantung kita akan terasa berdenyut-denyut karena daun yang ada pada pohon yang bertuliskan nama kita di atas arus atau di lauh mahfuz itu telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut untuk membuat persiapan dan mengawasi kegiatan kita setiap saat serta akan mengikuti perjalanan kita sehari-hari. Selain itu saudara-saudara, malaikat maut juga akan menampakkan dirinya, ditampakkan dalam wujud manusia, ditampakkan kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Tapi seketika itu pula orang tersebut sangat terkejut dan bingung melihatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian tanda-tanda kematian yang ketiga adalah saat 7 hari sebelum kematian, saat 7 hari sebelum kematian atau menjelang kematian, tubuh kita itu akan diuji oleh Allah, diuji dengan sakit. Orang sakit biasanya tidak selera makan, tapi dengan sakit ini tiba-tiba orang tersebut menjadi berselera makan, sehingga dia meminta makanan ini, meminta makanan itu, atau meminta minuman itu, meminta minuman ini, minta makanan yang segar-segar, minta minuman yang segar-segar, sebagaimana keinginan orang yang sehat. Hal ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian orang tersebut memang benar-benar sudah dekat, tapi terkadang keluarganya tidak menyadari akan hal itu. Setelah orang itu benar-benar mati, barulah ia menyesali karena tidak bisa menuruti permintaan makanan atau tidak bisa menuruti permintaan minuman yang dimintanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan kemudian tanda-tanda kematian yang keempat adalah saat 3 hari menjelang kematian, dahi kita akan terasa ada denyutan, yaitu denyutan antara dahi kanan dan dahi kiri. Nah, setelah itu mata hitam kita sudah tidak tampak bersinar lagi. Hidung kita perlahan-lahan akan masuk ke dalam. Telinga kita akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam juga. Serta tapak kaki kita tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan kembali. Dan kemudian yang terakhir, tanda-tanda kematian yang kelima adalah saat 1 hari
menjelang kematian, pada bagian ubun-ubun kita akan terasa ada denyutan. Hal ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut tidak akan sempat lagi bisa melihat waktu asar besok harinya. Bagi yang husnul khotimah akan merasakan sejuk di bagian pusar, juga di bagian pinggang, juga di bagian tenggorokan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, hendaklah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, salat Jumat rahimakumullah. Di balik tanda-tanda kematian tersebut akan lebih penting bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidup dan mati kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian kita adalah hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah, rahasia Allah. Siapapun tidak ada yang boleh tahu. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kita itu akan mati. Sebagai manusia, kita hanya ditugaskan untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Sekian khutbah singkat saya. Semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.